Oke. Masih lewat itu. Hai, selamat datang di Beruang Pengakuan episode 2. Jadi kali ini saya akan membacakan cerita-cerita yang sudah terkumpul dari jauh-jauh hari. Ini ceritanya sebenarnya sudah agak lama, tapi kita baru tag hari ini karena videografer kita baru pulang dari Jogja. Jadi itu menghambat kita untuk tag video. Tapi enggak juga sih, enggak tahu lah. Harusnya tag-nya dari lama, cuman baru ada waktu dan kesempatan. Jadi mari kita dengar cerita ini bersama-sama. Halo, selamat datang di Beruang Pengakuan, konten terbaru dari Magnivision Network, di mana Anda dapat berbagi cerita dan rahasia secara anonim. Silahkan kirimkan ceritamu pada link berikut ini. Mari bagikan cerita dan rahasia unikmu kepadaku. Dan selamat bercurhat-curhat ria. Hehehe. Kumpulan cerita Beruang Pengakuan. Jadi ini sudah ada beberapa cerita yang terkumpul. Ini betul-betul tidak ditahu siapa pengirimnya. Jadi kalau mau kok cerita atau confess tentang sesuatu apapun, bisa kok kirim ceritamu ke Beruang Pengakuan. Nanti linknya ada di bawah sini. Nah, itu betul-betul aman di privasimu karena kita tidak tahu siapa pengirimnya. Cerita pertama ini judulnya Cinta Brontosaurus. Jadi ini cerita tentang cinta pertama remaja berumur 13 tahun yang ternyata masih bertahan sampai dia dewasa, 21 tahun. Weh, dari umur 13 tahun kok sampai ke umur 21, itu jaraknya 7 tahun. Dan bisa kok suka sama satu orang yang sama. Kenapa ada orang sesetia itu? Nggak bisa, nggak bisa. Bisa-bisa itu suka orang 7 tahun tanpa ada interaksi. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Lanjut nah. Entah karena dia terlalu takut untuk menjatuhkan hatinya pada orang lain, atau entah karena dia masih terus berharap pada cinta pertamanya yang akan berbalik arah dan kembali menemuinya. Setelah 9 tahun, akhirnya mereka kembali bertemu. Meskipun hanya dalam bentuk pertemuan digital, namun setelah pertemuan itu sepertinya dia tidak akan pernah move on. Masuk akal nggak sih, kayak suka kok sama orang, tidak pernah kok berinteraksi sama itu orang, dan ketemu kok lagi setelah 9 tahun lewat pertemuan digital, dan tidak bisa move on setelah itu. Kalau menurutku pribadi ini tidak masuk akal, karena ini tidak relate sama saya. Kayak tidak bisa kak, kalau saya pribadi tidak bisa kak suka orang tanpa ada interaksiku sama itu orang. Yang kedua, Mawar. Belum punya cerita sama Ayang, soalnya masih jadi ayangnya orang. Jadi ini Mawar, dia punya crush, tapi crushnya ini masih pacarnya orang, jadi dia belum bisa cerita. Yang ketiga, Marvin James. Kontennya bagus kalau membahas bagaimana sih merantau di kota ini atau di kota itu, agar orang-orang di sekitar kita mengetahui bahwa merantau itu banyak sekali suka dukanya. Karena orang-orang pangkep zaman sekarang masih banyak takut yang merantau. Oh, dia ini kasih masukan. Jadi untuk teman-teman yang kuliah di luar kota, seperti videografer kita, mungkin bisa sharing ceritanya bagaimana itu suka duka kalau merantau, Ci. Yang keempat, No Name. Tidak usah hubungi saya, WKWKWK. Jadi beruang, saya mau cerita. Kalau saya punya crush teman kelas sendiri. Saya tidak tahu sejak kapan saya mulai suka sama doi. Intinya, saya suka doi karena dia sangat pintar, jago public speaking, stylenya keren, berwibawa, perfecto di mata saya. Kalau dari muka masih banyak teman angkatan saya yang jauh lebih ganteng. Tapi entah kenapa saya sangat tergila-gila dengan kepintarannya. Berarti dengar kok cowok-cowok, fisik itu bukan di nomor 1. Seperti saat dia bicara di depan kelas, menjelaskan, wah kerennya minta ampun. Tapi saya tidak sendiri jatuh hati sama doi. Oh, banyak saingannya nih pasti. Ada banyak fans dia bertebaran di mana-mana, mulai dari teman angkatan, cutting, sampai junior pun sepertinya banyak yang ngefans sama doi. Tapi part yang paling sedih adalah teman kamar saya sendiri juga ngefans sama doi. Sedihnya ceritamu deh. Dia pernah cerita ke saya tentang hal itu, tapi dia tidak tahu kalau saya juga fans ke doi. Jadi ceritanya saya simpan dalam diam kalau saya suka sama doi. Kasih tahu doi, mau bilang I have a crush on you, supaya ndak makan hati kowe. Jujur mau kok saja, ndak apa-apa gitu, jujur.
Selanjutnya part paling GR. Saya merasa kalau doi itu juga suka balik sama saya. Harus kau memang optimis, jangan kau pesimis. Harus kau memang bersugesti dirimu kalau doi suka sama saya, karena semoga itu bisa jadi kenyataan, itu jadi doa, nah ijabah Tuhan. Tapi enggak sih, kalau untuk pacaran enggak mungkin nah ijabah Tuhan karena itu dosa. Kan kuliah online, jadinya lewat Zoom. Nah, setiap kuliah online pasti saya pin mukanya doi biar muncul paling atas. Gila, bucin sekali weh. Saya pin mukanya doi biar muncul paling atas. Terus saya sering merekam kuliah dosen sehingga saya bisa nonton ulang materi yang diberikan dosen plus lihat muka doi juga. Bohong kok kalau kau perhatikan itu. Kalau kau nonton ulang tuh ada mungkin kau perhatikan materinya dosen mau pasti mukanya gitu doi kulihat terus. Di rekaman itu saya bisa lihat gerak-gerik doi dengan jelas, dan kau tahu apa? Doi selalu ikuti gerakanku. Seperti saat saya minum. Tiba-tiba doi juga pergi ambil botol minum yang ada di dekatnya. Lama kemudian doi juga gosok matanya. Terus pernah satu waktu kaki saya kejedot di meja belajar. Jadi laptop saya ikut bergerak karena benturan kaki saya. Dan saya bilang aduh karena sakit. Dan apa respon doi? Dia seperti bilang ups sambil tahan tawa. Hahaha. Gila. Ini saya GR atau memang doi juga perhatikan saya pas kuliah online? Masih banyak kejadian lain saat kuliah online yang menunjukkan kalau doi sebenarnya memperhatikan saya. Tapi spill itu saja dulu. Nanti kapan-kapan saya cerita lagi. Jangan kau terlalu GR. Harus kau memang optimis, jangan kau pesimis. Harus kau memang bersugesti dirimu kalau doi suka sama saya. Harus kau memang optimis, jangan kau pesimis. Harus kau memang optimis. Harus kau memang optimis. Takutnya sakit hati kau. Tadi aku suruh kau optimis tapi bilang lagi jangan kau terlalu GR. Siapa tahu perasaanmu ji saja toh. Atau enggak doimu begitu juga semua cewek. Jangan kau terlalu GR. Ku cabut kata-kataku tadi untuk suruh kau optimis. Yang kelima, Ainun Rahman Syagafar. Pasti nama karang-karang ini tuh. Waktu itu ada ujian pengantar teknik industri. Sebelum ujian aku bilang ke temanku kalau aku nggak belajar sama sekali, padahal aslinya aku udah belajar selama 2 hari. Ini relate sekali. Pasti waktu mau sekolah pernah aku kayak kejadian, gue nggak belajar juga toh tadi malam, nutai begitu ke temanmu, padahal aku belajar kayak sampai subuh kok, atau nggak tidur kok sama sekali untuk belajar. Bilang kok begitu supaya tidak ada sainganmu. Astaga, dasar licik. Keenam, mimiperi@gmail.com. Oh, gak ada yang peduli sama keadaan gua. Seringkali gua bertanya, apa gunanya hidup di dunia ini? Isinya cuma sekumpulan orang toksik yang gak akan peduli sama lu. Keluarga gua kalau di luar kelihatan kayak keluarga baik-baik, tapi kalau di rumah, isinya ribut mulu. Ntar ujungnya anak-anaknya yang jadi bahan pelampiasan secara verbal dan fisik. Mungkin gue akan pergi jauh dari rumah dalam waktu dekat, karena sudah nggak ada yang bisa diharapin kalau bertahan di sini. Atau mungkin gue akan pamit dari dunia ini, gue nyerah. Siapapun sendernya ini, bukan dia ada yang peduli sama kau. Mungkin ada aja yang peduli sama kau, tapi kau nggak sadari. Terus jangan kau menyerah masih panjang perjalanan hidup, kayak masih banyak harapan. Dan kalau merasa kau sedih, cari kau pelampiasan yang bisa bawa kau ke arah yang positif. Lakukan hobimu atau pergi ke olahraga. Intinya jangan kau larut dalam hal-hal yang bisa sebabkan kau jadi sedih. Misalnya kau tahu apa penyebab sedihmu, kau larut dalam kesedihanmu. Saranku, cari kau kegiatan yang bisa distract kau dari itu kesedihanmu. Walaupun cuma sebentar ya, tapi at least bisa kok hendak pikirkan itu dalam sesaat. Dan kalau bisa bicara kok baik-baik ke orang tuamu, bilang jangan jadikan kak pelampiasan untuk pergi dari rumah. Dan apa aja mungkin kalau mau kau pergi dari rumah kalau memang untuk kejar cita-citamu, tapi intinya harus kau bertahan di dunia ini. 7. Mawar. Tak punya cerita sih, tapi punya kamu di hatiku. Siapapun sendernya ini yang berinisial Mawar, siapa ini kau maksud? Harusnya kau sebutin saja namanya karena dia tidak akan tahu juga kalau kau sendernya. 8. Si adik kelas. Yang ke-8 atau sebagai penutup cerita kita hari ini. Semuanya bermula dari upacara setiap hari Senin. Si kakak yang namanya selalu dipanggil saat upacara karena selalu memenangkan lomba. Orang yang murah senyum dan keren di saat dia membahas perihal perlawanan bangsa memerdekakan Indonesia, masalah politik yang terjadi dan lain-lain. Hal yang membuatku bosan jika mendengarnya, tapi akan berbeda jika ia yang membahasnya. Dasar bucin.
Saya tenggelam dalam pembahasannya juga hatinya. Pakai kok pelampung supaya tidak tenggelam. Dia kocak, humoris, juga over percaya diri. Saya sangat senang melihat tingkah kelakuannya yang absurd di kala perseni. Kayak kata ini siapa? Dia ikut bertanding futsal atas nama kelasnya. Semua yang menonton terhibur dikala ia berpura-pura terjatuh dan berpura-pura kesal karena gawangnya dibobol oleh lawan. Dia bahagia memberikan momen-momen seperti itu, dan saya menyukainya. Perasaan ini sudah lama sekali menetap hingga sekarang. Walaupun dia tak mengetahui siapa saya, pesanku, tetaplah menyebar kebahagiaan di sekitarmu. Ingat, kebahagiaan diri sendiri juga perlu. Kudoakan yang terbaik untukmu. Kak W24. Ada quotes dari sendernya. Kamu adalah sepasang sepatu yang bagus dan keren, namun tidak dapat dipasangkan pada kakiku. Sedih. Bisa aja mungkin dipasangkan pada kakimu, tapi bukan untuk sekarang, mungkin nanti-nanti, Pi. Terima kasih untuk beruang pengakuan, semoga dia mendengarnya. Ketahu siapa di sendernya, tapi ini masih dugaanku. Ketahu siapa sendernya dan dia tunjukkan untuk siapa. Untuk yang di notis ini, semoga kau nonton ini video. Ada ada penggemarmu. Dia adik kelasmu. Dan dia sangat suka kalau kau membahas politik atau memerdekakan Indonesia, dan dia suka kalau lagi main futsal kok. Jadi terima kasih banyak untuk pengirim cerita. Jadi untuk teman-teman juga yang mau cerita, bisa kirim cerita di link di bawah ini. Insya Allah itu privasinya aman 100% karena kita juga tidak tahu siapa pengirimnya. Dan cerita apapun itu diterima Jina. Kalian mau bahas doi, bahas apapun pokoknya diterima Ji di sini. Atau kalian juga mau curhat atau minta saran juga boleh. Atau apakah pokoknya bisa Ji mau minta saran tapi tidak mau ditahu kau siapa, boleh Ji. Pokoknya terima kasih banyak untuk yang sudah kirim cerita. Sampai bertemu di Beruang Pengakuan episode 3. Bye bye. Halo, selamat datang di Beruang Pengakuan, konten terbaru dari Magnivision Network, di mana Anda dapat berbagi cerita dan rahasia secara anonim. Silahkan kirimkan ceritamu pada link berikut ini. Mari bagikan cerita dan rahasia unikmu kepadaku. Dan selamat bercurhat-curhat ria. Hehehehe.